Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan yang kedua ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan melalui online ini. Semoga kita semua bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan dan kalian sebagai seorang mahasiswa dapat menerima informasi dari Bapak. Dan untuk pertemuan yang kedua, kita akan membicarakan tentang teks faktual. Nah, untuk teks faktual ini pada kesempatan ini yang akan kita buat adalah teks berita, yang mana teks ini sering kalian perhatikan, kalian dengar di media baik itu cetak ataupun elektronik yang selalu senantiasa kita mendengar setiap hari. Nah, yang pertama untuk teks berita ini, sebelum kita melanjutkan maka kita harus memahami struktur teks berita itu. Jadi untuk struktur teks berita itu terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama adalah terdiri dari orientasi berita. Jadi di bagian awal itu adalah berkaitan dengan orientasi berita atau pemaparan awal sebelum masuk ke berita atau peristiwa yang disajikan dalam berita itu. Nah, kemudian setelah orientasi baru kita masuk ke dalam peristiwa apa yang memang akan kita ingin sampaikan. Jadi itu peristiwanya. Nah, untuk peristiwa itu banyak. Jadi untuk berperistiwa itu kalian bisa berpedoman pada 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H apa saja? Apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa. Nah, ketika kalian bisa menjawab pertanyaan dari 5W plus 1H, maka itu adalah bagian dari peristiwanya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sumber berita. Nah, sumber berita ini sebenarnya tidak harus di akhir, di tengah-tengah pun boleh. Ya, tergantung kalian bagaimana memasukkan sumber berita itu. Nah, kemudian untuk memahami teks berita ini ada beberapa ciri yang tentunya harus kalian pahami ketika akan membuat atau menulis sebuah teks berita. Yang pertama, berita itu harus faktual. Faktual itu berarti berita itu harus dapat dipercaya. Jangan membuat sebuah berita yang sumbernya itu meragukan. Jadi ketika sumbernya meragukan itu sudah sesuatu yang salah berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua adalah berita itu dapat diterima oleh masyarakat. Makanya kalau misalkan ada informasi penting yang baru terjadi, itu biasanya itu sesuatu peristiwa yang sangat baik itu untuk dibuat berita, karena memang kodrat manusia itu kan selalu mencari sesuatu yang terbaru. Nah, kemudian berita itu harus jelas. Jadi jelas itu baik itu penyampaiannya, isinya, ya, informasinya juga jelas, ya. Informasi jelas itu menyangkutnya tempat, ya, kejadiannya di mana, waktunya, suasananya. Semuanya yang mencangkup bagian-bagian dari teks itu harus jelas. Kemudian yang keempat adalah menarik. Jadi ketika kita membuat teks berita, usahakan judul itu harus menarik. Karena kesan pertama seorang pembawa berita atau teks itu dilihat dari judulnya biasanya. Tetapi kalau di dalam penyampaiannya ya nanti awalnya yang disampaikan oleh penyiar itu biasanya mencerminkan sesuatu yang menarik, sehingga penikmat atau pendengar itu akan tertarik untuk mendengarkan atau membaca berita itu. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan kalimat yang sederhana. Jadi kita membuat berita itu tidak menggunakan kalimat yang sulit dipahami, kalimat yang levelnya itu mudah dicerna, mudah dipahami, sehingga orang itu tidak memerlukan pemahaman tinggi untuk memahami sebuah berita. Berbeda dengan karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah itu memang
bahasanya itu atau kalimat-kalimatnya itu menggunakan sebuah kalimat yang betul-betul levelnya itu level untuk pembaca yang betul-betul bisa memahami itu. Tapi kalau yang berita ini anak kecil pun tahu, yang penting dia bisa mendengarkan, bisa membaca, ya dia akan tahu informasinya, akan mudah diserap. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah segera disampaikan. Jadi kalau kita ada informasi itu harus segera, jangan ditunda-tunda. Semakin lama berarti semakin tidak baik, semakin cepat semakin baik, karena informasi yang disampaikan oleh penyiar atau informasi yang kita tulis itu harus benar-benar segera dengan cepat diketahui oleh orang banyak. Dan yang terakhir adalah terkini. Jadi ciri yang terakhir dari teks berita adalah terkini. Maksudnya apa? Jadi informasi itu harus yang paling terbarukan. Jangan sampai informasi ini sudah viral di masyarakat kemudian baru kita memberitakan. Kalau perlu informasinya baru langsung kita sampaikan, kemudian baru viral, itu yang ideal, yang bagus. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian yang perlu kalian pahami, dan nanti Bapak harapkan setelah ini kalian bisa mencoba-coba membuat sebuah teks berita. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting itu ada orientasi, kemudian ada peristiwanya apa dan sumbernya dari mana. Jika kalian mengalami kesulitan untuk mengembangkan, silakan buka di di Google, situ akan ada banyak contoh teks berita, silakan belajar. Yang terpenting adalah harus faktual dan aktual. Itu yang terpenting. Karena kita belajar untuk mencari berinformasi yang bersifat faktual dan aktual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.